Hello sobat, and welcome to History Zero Nine. Peristiwa ini terjadi di sebuah kota kecil, yaitu kota Pugar, daerah Jawa Timur, sekitar 1959. Saat itu, modernisasi belum menyentuh kehidupan di sana. Tanggal dan tahun berapa terjadi tidak ada seorang pun yang ingat. Bahkan peristiwa itu nyaris terlupakan. Pada salah satu keluarga etnis keturunan Tionghoa yang tinggal di sana, terjadi sebuah kematian, yaitu Amei yang sedang hamil tua mendadak meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Layaknya seorang keluarga etnis keturunan Tionghoa yang menganut kepercayaan nenek moyangnya, upacara duka serta pemakamannya dilaksanakan dengan berbagai adat. 100 hari setelah kematian itu, warung nasi yang berada di depan pemakaman Tionghoa itu mendapatkan langganan baru, yaitu seorang wanita cantik yang sedang menggendong bayinya. Setiap subuh, wanita itu selalu muncul di jalanan besar, depan makam yang jarang dilewati oleh orang-orang. Wanita cantik itu selalu datang ke warung dengan menggendong bayinya untuk membeli nasi rawon dan teh manis. Nasi rawonnya dibungkus dengan daun pincuk dan teh manisnya dibungkus dengan kantong plastik. Wanita itu selalu membayar dengan uang nominal besar dan selalu menolak jika diberi uang kembalian. Awalnya, Toha dan Lasmi, sang pemilik warung, tidak menaruh curiga kepada langganan baru mereka yang selalu muncul di pagi buta itu. Hingga akhirnya, mereka merasakan ada kejanggalan dan keanehan karena setiap kali wanita itu membeli makan, uang pembayaran yang diletakkan di dalam kotak uang mereka selalu hilang. Uang itu berganti menjadi abu hitam. Awalnya, mereka tidak menyadari hal itu. Hingga suatu hari, setelah wanita misterius itu berlalu dan tukang sayur langganan mereka datang, Lasmi hendak mengambil uang untuk membayar dengan uang wanita tadi. Ternyata, uang itu sudah tidak ada. Di kotak uang tadi hanya ada abu hitam seperti sisa kertas terbakar. Lasmi marah. Dia menyangka kalau suaminya yang mengambil uang penglaris pagi itu. Cekcok mulut pun terjadi di pagi buta itu. Keduanya ngotot, yang satu menuduh dan yang satu mengelak. Sumpah serapah pun terlontar dalam pertengkaran itu. Mereka akhirnya sepakat untuk sama-sama membuktikan kebenarannya. Apa benar abu bekas kertas terbakar itu adalah uang pembayaran wanita misterius langganan warung mereka? Berpindah lagi keesokan harinya. Ketika wanita misterius itu kembali datang, mereka menanyakan rumahnya. Wanita itu menjawab kalau rumahnya tidak terlalu jauh dari warung mereka. Toha dan Lasmi memperhatikan wanita misterius dan anaknya dengan seksama, sampai mereka berlalu dengan membawa makanan yang dibelinya. Toha dan Lasmi merasakan adanya keanehan. Setiap kali mereka dan membeli makanan di warungnya, pakaian yang dikenakan keduanya tidak pernah berubah. Bayinya pun hanya digendong menggunakan kain putih. Wajahnya pun putih pucat seperti mayat. Satu hal yang membuat Toha dan Lasmi takut, uang wanita tadi yang dimasukkan ke dalam kotak uang telah raib dan berganti dengan segonggok abu bekas kertas terbakar. Kini Toha dan Lasmi yakin kalau pelanggan mereka selama ini bukan manusia, melainkan penghuni kuburan Tionghoa yang terletak di belakang warung mereka. Namun, mereka tidak mengetahui penghuni kuburan yang mana wanita misterius itu. Toha dan istrinya berunding bagaimana caranya untuk mengetahui letak kuburan wanita misterius dan bayinya itu. Hari berikutnya, wanita misterius itu datang lagi bersama bayinya. Toha melayani seperti biasa, hanya agak diperlambat. Tanpa sepengetahuan wanita itu, Lasmi membuat simpul dari benang hitam yang diikat pada jari kaki bayi yang digendong wanita itu. Seperti biasa, setelah menerima nasi dan teh lalu membayar, wanita dan bayi misterius itu langsung pergi. Toha yang masih memegang uang pembayaran kaget ketika uang kertas yang dipegangnya berubah menjadi abu. Tanpa disadari wanita misterius itu, sehelai benang hitam mengikuti kemanapun dia pergi. Ujung benang ini berada di dalam kotak uang Toha. Suami istri pemilik warung itu sungguh takjub melihat gunungan benang yang berada di dalam kotak uang berputar begitu keras karena ujungnya bergerak semakin jauh. Hingga pada akhirnya, kelos benang berhenti berputar. Toha dan Lasmi saling berpandangan.
Mereka tahu wanita misterius dan bayinya sudah sampai di tempat mereka dimakamkan. Toha dan Lasmi belum berani bertindak. Mereka menunggu hingga hari terang dan lalu lintas di depan warung ramai. Dengan menyusuri benang hitam, Toha dan Lasmi mulai mencari tahu satu persatu kuburan Tionghoa mereka lewati. Hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah makam yang masih berupa gundukan tanah merah. Benang itu masuk ke sebuah lubang kecil di kuburan itu. Dari keterangan sang juru kunci, Toha dan Lasmi akhirnya mengetahui siapa yang dimakamkan di situ dan tempat tinggal keluarganya. Mereka pun berkunjung ke keluarga tersebut. Toha dan Lasmi menceritakan semuanya tanpa menambah atau mengurangi. Semua keluarga mendiang Amai heboh. Percaya, tidak percaya, mereka ikut ke kuburan bersama Toha dan Lasmi untuk membuktikan kebenarannya. Keluarga Amai gempar dan sedih melihat kebenarannya. Mereka pun menemui biksu di kelenteng. Atas petunjuknya, makam Amai dibongkar hari itu juga. Alangkah terkejutnya, mereka yang hadir di makam itu, termasuk Toha dan Lasmi, begitu makam sudah terbuka, terlihat pemandangan fantastis yang mengejutkan, sekaligus menghebohkan. Di samping peti jenazah yang masih utuh dan baru, berserakan daun pincuk dan plastik pembungkus teh. Mereka mulai percaya apa yang diceritakan Toha dan Lasmi. Semuanya benar. Suasana semakin mencengkam. Setiap orang yang hadir di makam itu mulai berdebar-debar saat tutup peti jenazah dibuka. Dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri, peti jenazah bergeser. Udara dalam peti jenazah yang tadinya tertutup mulai menyebar keluar dan menimbulkan suara yang menakutkan. Semua yang hadir menutup hidung, sementara sang biksu terus berdoa dengan tekun. Dia meminta kerelaan Amai untuk membereskan urusannya. Setelah peti jenazah terbuka, sang biksu dengan hati-hati melihat ke dalam peti. Sang biksu mengangguk-anggukkan seolah mengerti. Dia lalu memanggil keluarga Amai untuk melihat ke dalam peti jenazah itu. Dengan takut-takut, pihak keluarga Amai mendekat dan melongok ke dalam peti jenazah. Mereka melihat satu pemandangan yang aneh tapi nyata. Amai meninggal dalam keadaan hamil besar. Namun, sekarang perut jenazah Amai telah mengempis. Di samping jenazah Amai terbaring sosok bayi mungil dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisi jenazah mereka baik, seolah-olah sedang tidur saja. Hal ini membuat keluarga Amai menangis sedih. Sang biksu menjelaskan kalau Amai melahirkan bayinya di dalam kubur. Anaknya tidak mendapatkan upacara, sehingga Amai terpaksa berkelana untuk mencarikan makanan bagi bayinya. Dengan petunjuk sang biksu, keluarga Amai mengadakan upacara pemakaman untuk kedua kalinya. Kali ini bukan hanya untuk Amai, melainkan juga untuk anaknya yang diberi nama Jingjing. Selain itu, dibakarlah rumah-rumahan kertas yang besar, beserta dengan fasilitasnya yang lengkap. Mereka juga memberikan pembantu rumah tangga berbentuk manusia kertas. Keluarga Amai berharap rumah-rumahan itu akan menjadi tempat tinggal Amai bersama anaknya di alam sana. Setelah upacara selesai, semuanya berjalan normal kembali. Keluarga Amai tidak lupa memberi ganti rugi untuk Toha dan istrinya. Mereka juga memberikan tanda mata sebagai ucapan terima kasih atas informasi yang diberikannya. Sejak saat itu, Amai tidak pernah menampakkan diri lagi. Mungkin dia sudah hidup tenang di alam sana bersama anaknya tercinta. Sementara itu, Toha dan Lasmi tetap berjualan di warung di depan kuburan itu. Dan cerita pun selesai.